Program makan bergizi gratis ini mungkin sudah kita ketahui ya secara keseluruhan di negara kita ini, bahwa ini adalah program Presiden kita. Tugas dari Kodim 1504 Ambon melaksanakan pembinaan teritorial, kemudian pemberdayaan wilayah pertahanan darat, kemudian kita juga membantu dan mendukung pemerintah daerah, kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Di sini kami menegaskan bahwa Kodim 1504 Ambon membantu, mendukung, mendampingi Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis ini. Jadi bukan sebagai penyelenggara. Kabar Basudara dimanapun Anda berada, senang sekali saya dengan Serdakot Arvita dan partner saya dan saya Serdakot Gita Tuarita akan membuka podcast kali ini dengan sebuah pantun. Apa tuh pantunnya? Jalan-jalan membeli abon. Sadap. Jangan lupa membeli semangka. Sadap. Selamat datang Dandim 1504 Ambon. Sadap. Kodim yang mantap, kebanggaan kita semua. Oke. Nah Mbak, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, mari kita menyapa Basudara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Dan saya juga mau mengucapkan kepada Basudara yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah 2025 Masehi. Nah Mbak, di podcast kita kali ini telah kedatangan tamu yang istimewa nih Mbak. Dan pembahasannya juga lebih istimewa lagi nih Mbak. Lebih bermakna lagi ya. Iya Mbak. Nah Mbak, langsung saja boleh kita Oh, sapa. baiklah. Langsung saja kita sapa Dandim 1504 Ambon. Apa kabar Bapak? Baik. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya Amin. Bapak. Nah Bapak, kali ini kan tema kita tentang peran penting Kodim dalam mendukung proses program makanan bergizi gratis di Maluku. Nah sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi nih Bapak, mungkin Bapak sudah di luar sana ada yang belum mengenal Bapak. Siapa sih Bapak ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan riwayat singkat hidup Bapak ke pemirsa. Oke, terima kasih Basudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Kolonel Infanteri Leo Octavianus Sinaga, SOS MIPOL, Dandim 1504 Ambon. Dan di militer saya lulusan Akademi Militer tahun 2001. 2001 ya Pak? Iya. Tahun lahir saya Pak. Waduh. Bapak jadi tentara, saya baru lahir Pak. Luar biasa. Oke, mungkin itu perkenalan singkat ya. Boleh. Ya. Saya dengar-dengar kemarin Bapak juga dapat juara lomba Kampung Pancasila dan dapat penghargaan dari Kasat. Tentunya hebat sekali ya Bapak untuk juara kali ini Bapak. Nah Pak, saya mau nanya nih masuk pembahasan tugas dari Dandim 1504 Ambon itu seperti apa aja sih Pak? Baik, jadi ya tugas dari Kodim 1504 Ambon yang secara garis besar adalah melaksanakan pembinaan teritorial, kemudian pemberdayaan wilayah pertahanan darat, kemudian kita juga membantu dan mendukung pemerintah daerah, kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan tugas-tugas lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 15 Patimura. Nah Bapak, kan tema kita kali ini tentang MBG, makan bergizi gratis. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih program MBG ini dan mengapa program ini nih sangat penting Bapak? Baik, ya program makan bergizi gratis ini mungkin sudah kita ketahui ya secara keseluruhan di negara kita ini, bahwa ini adalah program Presiden kita Prabowo Subianto yang salah satunya dari asta cita kita yang keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Jadi kalau kita mengacu kepada program makan bergizi gratis ini, tujuannya tentunya untuk bagaimana generasi muda kita ke depan, ini investasi sumber daya manusia agar ke depan kita lebih baik ya membangun negara ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan hal ini sangat bermanfaat kalau kita lihat dari data yang ada. Masih banyak data stunting di seluruh Indonesia, kelaparan, kurang gizi dan sebagainya. Nah, program ini akan mendukung ke sana
sehingga generasi muda kita di masa depan akan lebih baik lagi. Demikian. Pak, ini kan sangat penting terutama bagi ibu hamil sama anak-anak di sekolahan, Pak. Jadi saya mau tanya nih, Pak, bagaimana Kodim terlibat dalam program makanan bergizi gratis ini di wilayah Bapak? Jadi program makan bergizi gratis ini kita launching itu tanggal 6 Januari 2025. Baru aja ya, Pak? Seluruh Indonesia. Tetapi persiapannya tentunya dari tahun 2024. Nah, keterlibatan kita TNI khususnya ya, karena ini saya jelaskan sedikit bahwa ada MOU PKS antara Badan Gizi Nasional dengan Mabes TNI dan TNI Angkatan Darat. Sehingga semua satuan kewilayahan, kodim-kodim yang ada di seluruh Indonesia ini mendukung untuk bagaimana mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Untuk di wilayah Ambon khususnya, itu kami terlibat mulai dari penyiapan lahan. Jadi penyiapan lahan yang pertama adalah kami siapkan di lahan Yonif 733 Rider yang ada di Waheru. Kemudian perekrutan tenaga kerja ataupun relawan yang akan bekerja di SPPG atau dapur ini. Kemudian sampai dengan pelaksanaan dan pendistribusian, pengawasan sampai dengan saat ini. Demikian, Pak. Nah, kenapa sih nggak dari pas zaman kami, Pak? Dulu, kenapa baru sekarang ya, Pak? Mungkin Mbaknya yang salah lahir ya. Terlalu cepat lahirnya. Ya, ini kita kembali lagi bahwa pemerintah kita akan melihat situasi dan kondisi kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan negara ini. Dan di sini kita lihat bahwa sumber daya manusia itu ternyata penting. Gitu. Untuk membangun negara tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sehingga tidak terjadi lagi ada yang banyak pengangguran karena tidak punya kapasitas. Nah, kira-kira begitu, Mbak ya. Nah, Bapak, dalam program makanan bergizi gratis ini kan pasti banyak pihak nih, Bapak. Nah, bagaimana Kodim berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan seperti pemerintah daerah, sekolah, atau masyarakat? Ya, baik. Terima kasih. Jadi dalam mendukung program pemerintah makan bergizi gratis ini tentunya bukan menjadi tanggung jawab TNI saja. Iya. Semua pihak yang terkait tetap mendukung kita semua bersatu. Ya, seperti contoh. Jadi dalam pembangunan SPPG dapur itu banyak SOP yang harus dilalui dan melibatkan semua instansi yang terkait. Seperti contoh saya jelaskan bahwa dapur itu harus punya air yang bersih. Betul. Dan ini akan melalui proses uji lab. Di sini kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian dalam pelaksanaan secara teknis produksi makanan ini juga harus melalui BPOM. BPOM, ya. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan BPOM. Kemudian dalam hal penerima manfaat tentunya siswa-siswi yang ada di Kota Ambon ini mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMA, dan untuk mendapatkan data ini semua tentunya kita berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan pemerintah Kota Ambon. Jadi banyak yang terlibat dalam program MBG ini dan sampai dengan saat ini semuanya mendukung. Mendukung ya, Pak. Ya. Nah, Pak, berbicara tentang sarana dapur share Bapak ini, apa sih alasan dan lahan yang digunakan saat di Yonif 733 Mas Ariko? Baik. Jadi program ini mulai muncul semenjak pada saat Pak Jokowi. Ya. Betul. Badan Gizi Nasional sudah ditentukan. Kemudian mulai ada rencana pembangunan dari Badan Gizi Nasional, dan untuk wilayah Kota Ambon khususnya itu kita dari TNI Kodam 15 Patimura khususnya diperintahkan untuk membantu menyiapkan lahan untuk BGN dalam rangka pembangunan dapur. Nah, kita ketahui bersama bahwa Kota Ambon itu cukup sempit ya. Sempit, Pak. Ya. Artinya karena ini wilayah
Kota Ambon dan institusi TNI yang ada di situ juga tidak terlalu banyak, yang luasnya lahannya tidak terlalu banyak. Kami memilih 733 ini dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama tentunya lahan, kemudian sanitasi dan sebagainya itu memadai sesuai dengan standar. Kemudian dari output, kalau dapur dibangun di situ, itu ada beberapa sekolah yang tidak terlalu jauh untuk disuplai atau didorong makanan ke siswa-siswi dari sekolah PAUD, SD, SMP, SMA. Kurang lebih ada 3.000 siswa yang akan mendapat manfaat itu. Sehingga mobilisasinya tidak terlalu jauh. Karena ini akan berdampak dengan higienitas dari makanan yang diproduksi. Mungkin kalau terlalu jauh basi gitu ya. Betul ya, Pak. Nah, kira-kira itu Mbak yang menjadi pertimbangannya memilih lahan di Waheru. Waheru, ya. Ya. Nah Bapak kalau boleh tahu nih apa sih tantangan bagi Kodim 1504 Ambon dalam menyukseskan program MBG ini Mbak? Kalau dibilang tantangan sih enggak juga ya. Oh tidak ada tantangannya ya? Iya. Jadi tidak ada tantangannya Bapak? Karena kita TNI itu memang untuk rakyat. Oh betul. Nah, jadi itu bukan suatu tantangan gitu loh. Beda tantangan, beda tugas, beda kendala kan gitu ya. Betul, Oh Pak. jadi kalau kendalanya nih apa Bapak? Oh, kendala. Oh kendala, iya kendala. Jadi kalau kendala itu sebenarnya dimanapun kita melaksanakan tugas pasti ada kendala ya. Tapi bukan berarti itu tidak menghambat suatu tujuan kita gitu. Kalau dalam hal ini kendala-kendala yang ada sampai dengan saat ini masih bisa kita atasi. Artinya dengan keterbatasan jarak kita yang cukup jauh gitu. Kemudian dalam pelaksanaan teknis itu semuanya orang-orang baru. Nah, disinilah kita khususnya Kodim 1504 Ambon ini membantu mengontrol, mengawasi SPPG yang ada dalam program makan bergizi gratis ini. Seperti contoh, kemarin itu ada yang berantem antara pegawai-pegawai SPPG yang ada di dapur. Ribut perempuan sama perempuan. Nah, ini sebagai contoh ini. Ya kan? Sementara kepala SPPG-nya juga perempuan. Tetapi bukan orang sini, bukan orang asli Ambon. Asli Ambon tapi bukan di daerah Waheru. Ya. Dan tenaga yang kerja yang kita rekrut tadi itu kan rata-rata kan yang sekitaran SPPG. Inilah tadi manfaatnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat setempat gitu ya. Perekrutan tenaga kerja dan sebagainya itu salah satunya tadi ya. Dan kendala-kendala itu mungkin kalau tidak ada kita itu bisa jadi rame. Kenapa itu Bapak? Ya mungkin dia bawa temannya apa segala macam gitu. Makanya sampai dengan saat ini kita selalu memonitor seluruh kegiatan yang ada di dapur tersebut. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu terjadi lagi gitu. Oh, baik Pak. Nah Pak, memang kita sebagai TNI harus membantu menyukseskan program-program pemerintah TNI khususnya TNI AD Pak. Apalagi programnya sangat jelas-jelas banyak memberikan manfaat bagi masyarakat semua yang di luar sana nih Pak. Pak, program ini kan sudah berjalan beberapa bulan nih Pak. Apa sih manfaat dan dirasakan program ini untuk Bapak dan masyarakat sekitar? Ya, kalau untuk kita sih manfaatnya kita bisa melaksanakan pembinaan teritorial kita bisa lebih maksimal ya. Ini karena berkaitan langsung dengan masyarakat setempat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi masyarakat harusnya Mbak panggil dong masyarakatnya sekali-sekali sini gitu Oh ya, harusnya tadi sekalian ya, Pak. panggil jadi kan ada masyarakat Bapak. yang bisa mendapat manfaat itu. Tapi itu juga sudah kami lakukan di lapangan, Mbak. Jadi ada beberapa waktu kami berbicara dengan masyarakat yang ada di seputaran SPPG. Kami juga berkomunikasi dengan siswa-siswa yang mendapatkan manfaat ini dan semuanya responnya sangat positif. Sangat positif. Ya, artinya yang selama ini kadang-kadang ada yang mohon maaf nih, mungkin ke sekolah nggak sarapan. Betul Pak. Karena keterbatasan waktu apa dan sebagainya lah ya, kira-kira gitu ya. Dia bisa mendapatkan makan di sekolah yang bergizi. Ya. Nah, ini dalam tanda kutip bergizinya, Mbak. Jadi untuk kita ketahui bersama juga bahwa di dalam SPPG itu ada ahli gizinya yang di hire sama BGN gitu atau digaji langsung dari BGN walaupun itu yang kita rekrut dari lokal. Ya, jadi setiap
makanan yang diproduksi itu sudah dihitung nilai gizinya. Dan itu dari masyarakat sangat merespon positif dan harapannya ya ini tadi bisa membangun generasi muda kita di masa depan gitu. Betul, Pak. Nah Bapak, saya mau tanya nih, bagaimana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat? Mungkin khususnya anak-anak nih Bapak, bagaimana? Ya. Sebenarnya yang saya bilang tadi ya, bahwa program makan bergizi ini tadi tujuannya untuk mengatasi stunting, kurang gizi ya. Kemudian memberikan manfaat kecerdasan otak, karena ya tadi itu semua produksi makanan yang dibuat itu berdasarkan penilaian. Ada gizinya, ada kadarnya. Mungkin itu yang lebih teknis secara medis ya, khususnya ahli gizi. Artinya dengan ada program makan bergizi gratis ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu pasti sudah jelas, itu berbanding lurus. Dengan sumber daya manusia yang baik, maka kesejahteraan manusia itu akan lebih baik lagi. Jadi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya wilayah Kota Ambon yang sampai dengan saat ini memang belum semuanya Belum bisa semua. tercover gitu ya. Karena sampai dengan saat ini yang bisa disuplai dari SPPG, ini saya jelaskan sedikit, SPPG di Ambon itu ada 3. Satu di Waheru, itu yang langsung di bawah BGN. Kemudian satu ada di Hatiwe Besar, dan satu lagi ada di Hitu. 2 ini adalah SPPG mandiri atau mitra yang membuat kerjasama dengan BGN. Tetapi tetap di bawah monitoring dan pengawasan kita. Ya, jadi dengan adanya program makan bergizi gratis ini, walaupun belum tercover semua dengan siswa-siswi yang ada di Kota Ambon ini kurang lebih 100.000 Mbak. Banyak juga ya, Pak. Ya, sampai dengan saat ini baru 9.026 yang mendapat manfaat dari 3 dapur ini. Itu sisanya yang pelosok-pelosok ya Bapak? Sisanya yang Tidak di pelosok juga Mbak, karena saya jelaskan tadi bahwa dapur ini kan mensuplai jaraknya 3 sampai 5 kilo aja untuk sampai dengan saat ini. jadi yang kalau misalnya yang tempat tinggalnya yang di bukan daerah situ, maksudnya yang pelosok begitu Bapak itu bagaimana? Ya untuk sementara berarti Belum masih kan? menunggu. Belum, menunggu ya, Pak. Menunggu Arvita, Ya. menunggu. Nah, Pak, apakah ada cerita atau pengalaman menarik nih yang Bapak rasakan atau Bapak bagikan terkait program ini? Pengalaman ya? Ya. Yang menarik ya. Oke. Saya ada suatu pengalaman memang ini yang luar biasa. Tapi ini bukan saya jadikan suatu kendala gitu ya, bukan. Jadi pada saat kita harus launching tanggal 6 Januari itu sampai dengan bulan 11 akhir itu barang-barang belum datang Mbak. Untuk dapur. Wah, pasti deg-degan ya, Pak. Ya kan? Sementara perintahnya harus jalan nih. Harus jalan, Pak. Nah, tapi kita berkoordinasi, akhirnya sebagian bisa datang, kita bantu setting segala macam. Namun pada pelaksanaannya tetap aja masih serba kekurangan. Gas belum ada, ini itu belum ada gitu ya. Tetapi kembali lagi, Kodim 1504 Ambon, ya Kodam 16 Patimura secara keseluruhan itu mendukung penuh bagaimana supaya program makan bergizi gratis ini bisa berjalan lancar ya. sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan dari pusat. Akhirnya kita berkoordinasi, kemudian dari pihak Kodam juga mendukung apa yang bisa dibantu oleh badan balak-balak yang ada di jajaran Kodam 16 Patimura, sehingga pada tanggal 6 Januari itu tetap operasional. Tetap berjalan lancar ya, Pak. Bahkan ya pada saat itu ya mobil juga belum ada Mbak untuk mendukung. Mobil juga belum ada ya, Pak. Belum ada. Jadi tetap dari kita, dari Koramil setempat ya kan mendukung mobilitas untuk mendukung makanan-makanan itu didistribusikan ke sekolah-sekolah. Nah ini saya rasa pengalaman yang luar biasa Mbak ya. Bagaimanapun perintah itu harus dilaksanakan dan harus berjalan sesuai dengan schedule yang Hebat juga. Nah, Pak, harapan dari Kodim yang untuk berkelanjutan program makanan bergizi gratis ini dan apa rencana Kodim ke depan untuk meningkatkan efektivitas efektivitas program ini? Oke, tentunya bukan harapan Kodim saja ya. Ini harapan seluruh masyarakat Kota Ambon gitu. Harapan saya pasti sama dengan mereka.
karena harapannya program ini akan berjalan terus dengan lancar, ya, bisa memberikan manfaat kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Kota Ambon sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Dan sampai saat ini kami juga berusaha, karena memang untuk penambahan di wilayah Kota Ambon ini berarti kurang lebih butuh sekitar 30 SPPG lagi. Atau dapur. Banyak Bapak. Ya, Banyak sekali. untuk mengcover semua siswa. Siswa. Nah, kenapa? Karena kapasitas dapur itu diharapkan, atau SPPG itu diharapkan tidak terlalu memproduksi makanan terlalu banyak. Ini akan dari sisi medis atau kesehatan ya terhadap makanan tersebut gitu loh. Dan distribusinya juga tidak terlalu jauh. Sehingga SOP yang ada dari BGN itu disampaikan ke kami bahwa satu dapur tuh kurang lebih 3.000 Menyiapkan 3.000 makanan. pack ya. Banyak juga ya Ya, Pak. kurang lebih berarti bisa lebih bisa kurang gitu. Kalau lebih bisa dibagikan ke kami itu Pak. Jadi siswa lagi ya atau jadi ibu hamil atau menyusui. Nah, itu bisa. Tunggu dulu Pak, nanti Nanti tunggu Bapak setelah nikah. setelah nikah aja Pak. Kira-kira begitu ya, Pak. Jadi harapan kita semua program makan bergizi gratis ini tentunya bisa lancar, berjalan dengan normal dan sesuai harapan. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih mencari lahan untuk pembangunan SPPG. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan ini udah on proses ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan segera dibangun lagi. Amin. Amin, Pak. Nah Bapak, saya mau bertanya nih, mekanisme MBG di bulan puasa sendiri itu bagaimana Bapak? Oke. Jadi mekanisme makan bergizi gratis ya pada saat bulan puasa. Pada saat bulan puasa ini manakala pada saat libur berarti SPPG-nya juga akan tidak operasional. Karena tidak ada yang akan menerima manfaat. Seperti saya sampaikan tadi, manfaatnya pada siswa-siswi. Artinya dia off. Namun pada saat dia sudah sekolah bulan puasa ini, operasionalnya akan tetap dilaksanakan, tetapi secara teknisnya agak sedikit berbeda. Kalau selama ini makanan itu dimasak untuk makan pagi ya ataupun menjelang siang, Ya. itu dalam bentuk nasi, ada lauk dan sebagainya dan harus dimakan segera. Gitu. Namun pada saat bulan puasa ini tetap diberikan kepada seluruh siswa-siswi untuk dibawa pulang. Untuk dibawa pulang. Ya, bekal nasi jadi pulang. makanan itu diberikan kepada siswa-siswi untuk dibekal pada saat buka puasa. Buka puasa. Ya, yang tidak basi tentunya ya, bukan makanan basah seperti kurma, buah dan makanan lainnya gitu. Dan itu akan dimulai di Ambon ini mulai tanggal 10 Maret. 10 Maret ya Pak. Ya, berarti Belum ya ini sekarang? belum. ya, belum. Masih tanggal berapa nih Mbak? Masih tanggal 7. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Tunggu. Ya. Bapak sangat sibuk sekali ya dalam ini. Nah Bapak, tidak terasa nih perbincangan kita sudah sampai di penghujung acara. Padahal masih Banyak yang kami gali. ditanyakan. Mungkin next time Bapak berkenan diundang lagi, datang, hadir. Pasti dong. Kalau tidak sibuk ya Bapak? Ya, apalagi bisa memberikan masukan kepada masyarakat gitu ya, pada prajurit-prajurit dan keluarganya. Biar tahu juga perkembangan program makan bergizi ini itu juga buat anak-anak kita juga kalau di sekolah. Betul, Nah, Pak. kira-kira gitu ya. Nah, sebelum saya menutup podcast kali ini Bapak, mungkin ada closing statement yang mau Bapak berikan? Oke, baik. Terima kasih Mbak ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat, pemerintah daerah, seluruh prajurit ya. Kita berharap program makan bergizi gratis ini bisa berjalan lancar. Amin. Ya, tanpa ada kendala khususnya di wilayah Kota Ambon, agar menjadi suatu manfaat yang luar biasa bagi generasi muda kita depan dalam rangka membangun negara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Di sini kami menegaskan bahwa Kodim 1504 Ambon membantu, mendukung, mendampingi Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis ini. Jadi bukan sebagai penyelenggara. Kira-kira Mendukung, gitu. apa tadi? Mendukung, Membantu, mendampingi. Mendampingi. mendukung, membantu dan mendampingi. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi bagi kita semua. Dan khususnya bagi pemirsa podcast Patimura. Nah Bapak, semoga juga kedepannya bagi Kodim 1504
Ambon semakin sukses dan jaya selalu ya Bapak. Ya. Amin. Nah Bapak, sebelum saya menutup podcast ini, Mbak ada pantun? Oh, nggak ada. Mungkin Bapak ada pantun, Pak. Nggak usah lah. Oh, nggak usah, Pak. Pantun lah Bapak, sekali-kali pantun Bapak. Ubur-ubur ikan lele. Iya, Wah, cakep. Itu binatang ada yang di laut, Le. Mengikuti zaman sekarang ya, Pak. Sebelum saya menutup podcast ini juga, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Saudara dimanapun Anda berada yang telah menonton episode kali ini. Jangan lupa apa Mbak? Dan jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube dan medsos Kodam 15 Patimura. Dan jangan lupa menyaksikan episode-episode yang akan mendatang karena akan lebih banyak lagi yang akan kami gali seputar Kodam 15 Patimura nih. Ya, oke. Baiklah, saya dengan Serdakawat Arvita dan saya Sardokat Gita. narasumber kami Saya Kolonel Infanteri Leo Octavianus Naga. pamit undur diri. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa.